Bismillahirrahmanirrahim. Ideologi itu adalah al-fikrul asasi, pemikiran yang mendasar. Tubna alaihi afkar, yang dibangun di atasnya pemikiran-pemikiran yang lain. Jadi ada asasnya, kemudian dari asas itu muncul ya pemikiran yang lain terkait ekonomi, terkait politik, terkait luar negeri, terkait semua hal. Nah, itu bisa disebut ideologi. Kalau tidak begitu, itu sebetulnya bukan ideologi, bukan mabda. Nah, kalau melihat definisi ideologi seperti ini, yang kita pakai di sini, ya, walaupun nanti ada orang menyebut ideologiku kejujuran, ideologiku amanah, dan sebagainya, itu hanyalah ungkapan-ungkapan yang secara keilmuan sebetulnya tidak termasuk dalam ideologi yang dibahas oleh para ahli politik. Nah, ideologi yang ada di dunia ini kalau kita lihat, jika definisinya ini, maka ada tiga. Pertama, kapitalisme. Kapitalisme itu sebetulnya lebih ke arah ekonominya. Maka disebut kapitalisme karena yang paling menonjol dari ideologi ini adalah ekonominya. Kemudian sosialisme, dan yang ketiga ada Islam. Ketiga ideologi ini pernah terbukti bisa membangkitkan umat manusia. Kapitalisme itu sampai sekarang kita bisa melihat negara-negara di Eropa itu bangkit karena kapitalis. Ya, sampai sekarang kayak Amerika. Sosialisme ini juga membangkitkan manusia. Kita bisa lihat kayak Soviet. Jadi dua ideologi ini terbukti pernah membangkitkan umat manusia. Termasuk Islam itu pernah membangkitkan umat manusia selama ribuan tahun. Nah, terus apakah sekedar bangkit saja cukup? Maka tidak. Kebangkitan itu kan bisa benar, bisa juga tidak. Bangkit secara materi, iya. Tapi apakah akan membawa kebahagiaan kepada umat manusia? Ini yang perlu kita cek satu persatu. Nah, problem pertama, mana yang benar? Itu bisa kita ukur berdasarkan sifat manusia. Manusia itu punya fitrah, manusia punya akal. Sehingga kalau mau melihat mana yang benar, harus distandarisasi dari dua hal ini. Mana yang sesuai dengan fitrah, mana yang memuaskan akal manusia. Nah, bicara ideologi tadi kan unsurnya pertama ada pemikiran mendasar. Nah, pemikiran mendasar ini apa? Pemikiran yang menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar ini. Yakni dari mana kehidupan ini, untuk apa yang ada setelah kehidupan ini, dan apa hubungannya antara kehidupan sekarang dengan sebelumnya dan setelah kehidupan dunia. Pemikiran yang lain itu cabang dari pemikiran ini. Nah, kalau kita lihat untuk menghukumi mana yang benar, kita lihat pemikiran mendasar dari sosialis, kapitalis, dan Islam. Yang pertama, kalau sosialisme termasuk komunisme, itu menganggap alam semesta itu dari materi. Jadi bukan diciptakan oleh Tuhan. Materi itu azali, wajib adanya. Kemudian tidak ada hubungan perintah dan larangan antara Tuhan dan manusia. Karena eksistensi Tuhan itu tidak diakui di dalam sistem sosialisme, komunisme. Kemudian yang kedua, kapitalisme itu dia berasaskan jalan tengah sebetulnya. Mengakui saja Tuhan itu ada, tapi harus dipisahkan dari kehidupan. Yang terkenal dengan semboyannya, berikan hak kaisar kepada kaisar, hak Tuhan kepada Tuhan. Nah, kalau di dalam Islam berbeda, manusia itu diciptakan, dan manusia itu tidak dibiarkan, tidak dihisab. Jadi perbuatan di dunia itu akan dikenai perhitungan kelak di akhirat, apakah sesuai perintah dan larangan Allah ataukah tidak. Itu pandangan Islam. Pandangan sosialis dan kapitalis nggak memuaskan akal manusia. Bagaimana kok alam semesta nggak ada yang menciptakan? Ada sesuatu, nggak ada yang mencipta.
Kemudian kapitalisme ini juga nggak memuaskan akal manusia. Yakni Tuhan ada, tapi tidak ngatur kehidupan. Tuhan itu seperti the watchmaker, pembuat jam. Jadi begitu sudah dibikin, dibiarkan jalan sendiri. Kalau untuk agama selain Islam mungkin masih masuk akal ya. Karena memang di luar agama Islam, aturan-aturan kehidupan tidak sedetil Islam. Tetapi kalau di dalam Islam, orang Muslim mengakui kapitalis ini di luar nalar seharusnya. Karena apa? Yakin misalnya Al-Quran itu benar, wahyu dari Allah. Yakin Al-Quran itu ngatur kehidupan. Tetapi di sisi lain dia tidak mau diatur dengan aturan Allah. Padahal dia yakin Allah itu yang paling adil di dalam mengatur umat manusia. Ini kan ada error di dalam pemikirannya. Ini yang pertama begitu. Yang kedua, untuk apa hidup ini? Maka di dalam sosialis dan kapitalis ini sama. Hidup itu yang mencari kebahagiaan dengan cara mendapatkan sebanyak mungkin kenikmatan-kenikmatan jasmani. Sementara Islam, hidup ini adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya di situ. Ini konsep ya, walaupun pada kenyataannya orang Islam ada yang hidupnya mengejar materi juga ada. Tapi bicara konsep seperti ini. Kemudian kemana setelah mati? Nah, kalau sosialisme karena tidak mengakui adanya Tuhan, ya berarti mati ya jadi tanah. Sementara kapitalisme itu secara formalitas kiamat itu dianggap ada. Tapi nggak begitu penting. Kenyataannya sekarang di negeri kapitalis itu sudah banyak yang ateis juga. Nah, kalau di dalam Islam jelas ada hari kiamat, ada hisab. Ini dari sisi konsep. Kesesuaian dengan fitrah juga begitu. Ya, sosialis dan kapitalis tidak sesuai dengan fitrah manusia. Karena kalau sosialisme tidak mengakui ghorizatut tadayyun. Naluri beragama itu nggak diakui. Kalau kapitalis seperti saya katakan tadi, yakin Tuhan itu ada, diakomodir naluri beragamanya secara spiritual, tapi dalam implementasi kehidupan kok tidak. Harus dipisahkan, ini juga nggak sesuai fitrah. Sementara hanya Islam yang sesuai dengan fitrah manusia. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini problem pertama ya. Jadi dari sisi konsep itu harusnya Islam yang bisa memuaskan akal dan sesuai dengan fitrah, dan itu bisa menjadi landasan untuk umat itu bisa bangkit.